Setiap manusia pernah jatuh, namun harapan selalu memberi ruang untuk bangkit. Boalemo, salah satu daerah di Gorontalo yang dikenal dengan semangat kemandirian. Di kehidupan sehari-hari, kemandirian sudah menjadi nafas masyarakatnya. Nilai itu tumbuh dimanapun, bahkan di balik tembok lapas, tempat warga binaan menanam harapan baru lewat pembinaan. Ketika mendengar kata lapas, mungkin yang terbesit di pikiran Anda adalah pembatasan dan juga hukuman. Tapi kali ini pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat sisi lain, bahwa di balik tembok itu ada proses pembinaan yang menumbuhkan semangat kemandirian, ada harapan yang terus ditanam, serta ada kisah yang mungkin akan mengubah cara Anda melihat mereka. Permisi Pak. Saya mau ketemu dengan Pak Iswan, ada? Ada, Bu. Boleh diantarkan, Pak? Baik. Makasih, Ibu. Iya, Bapak. Dengan Pak Iswan? Iya, Bu, betul. Iya, dengan saya, Pak Iswan. Halo, Pak. Saya mau lihat kebun yang ada di dalam lapas. Boleh ditunjukkan, Pak? Oh, boleh. Ayo, Iya. saya tunjukkan, Bu. Baik. Ayo. Sebelum aktivitas dimulai, petugas memastikan koordinasi dan kesiapan. Arahan yang jelas membuat seluruh kegiatan pembinaan warga binaan berjalan aman dan terarah. Pengecekan kamar dilakukan sebagai prosedur rutin untuk menjaga kondisi tetap aman dan tertib. Ya, jadi ini seperti apa yang saya sampaikan tadi, ini adalah lahan perkebunan yang berada di Lapas kelas 2B Boalemo. Ini masih disemaikan ya, Pak ya? Iya, kebetulan ini usianya sudah 2 minggu lebih. Sudah kita mau pindahkan ke tempat yang sebenarnya. Seperti apa yang kita lihat, ini teman-teman warga binaan sudah memindahkan semai ke tempat yang sebenarnya. Di mana kita memanfaatkan lahan yang ada di sekitaran Branggang Lapas kelas 2B Boalemo. Rapi sekali ya Pak ya tempat penyemaian di sini. Ini kalau tahu di Branggang ini ada jenis tanaman apa saja Pak yang dibudidayakan? Ya, jadi khususnya di Branggang ini kita ada 2 jenis tanaman, yaitu tomat sama cabai.
Kebetulan seperti apa yang kita lihat, teman-teman warga binaan ini sekarang kita sudah memindahkan semayan yang ada di polybag ke media tanam sebenarnya. Nah, kalau selain yang disemaikan di sini, ada jenis tanaman apa lagi Pak yang dibudidayakan di perkebunan lapas? Ada beberapa macam tanaman yang kita budidayakan di lapas, yaitu kacang panjang, sawi, terong, tomat, dan yang pasti unggulan kita itu adalah jagung. Jagung ya. Iya. Oh iya. Nah Pak, tentunya kalau merawat kebun yang sebesar ini pastinya ada suka dukanya ya Pak ya. Kalau Iya, sejauh ini yang benar. Bapak rasakan, apa sih tantangan paling besar yang dihadapi untuk merawat kebun? Sebenarnya kalau tantangan sih dari teman-teman warga binaan ini nggak ada, tidak ada tantangan karena mereka semua gotong royong untuk bersama-sama menanam apa yang harus ditanam. Cuman suka dukanya itu kita larinya ke cuaca. Cuaca ya. Kalau cuaca lagi tidak bersahabat, contoh kayak lagi panas seperti apa, ya otomatis apa yang kita upayakan, yang kita tanam sekarang itu bisa-bisa saja mati. Jadi mungkin itu dukanya. Duka dari cuaca ya. Cuaca. Oh iya Pak. Nah kalau ini kan Pak sudah sejauh ini ya progresnya, ada berbagai macam jenis tanaman, sayuran tadi. Apa sih Pak harapan dari Lapas Bualemo ke depannya terkait sektor ini? Ya, intinya harapan itu pasti ada timbul di benaknya kita. Harapan terbesar kita bagaimana ke depan apa yang kita upayakan sekarang itu lebih sukses lagi, lebih melimpah lagi dari apa yang kita laksanakan sekarang. Inti dari harapan yang sebenarnya untuk para warga binaan, teman-teman warga binaan, mereka dapat skill di lahan ini, bisa di saat mereka bebas nanti itu bisa diaplikasikan di luar, sehingga akan mengurangi dampak mereka mengulangi tindak pidana lagi. Luar Jadi biasa. itu inti program pembinaan dari Lapas Kelas 2B Bualemo. Baik Bapak, boleh Ya. dong ajak saya untuk keliling-keliling kebun ya? Oh boleh. Oke. Mungkin kita bisa lihat sampai di sana. Iya. Ayo. Di balik pagar pembinaan, ada lahan hijau yang memberi kesempatan kedua. Bukan hanya menanam tanaman, tapi juga menumbuhkan harapan. Jadi di Lapas Bualemo ini terkait dengan pembinaan narapidana ada dua pembinaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian yang kita saksikan tadi. Adalah program yang sedang kami galakan, yaitu Laboksi, Lapas Bualemo Beraksi. Program ini adalah pengejawantahan dari Astacita Presiden dan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sasaran utamanya adalah pemberdayaan warga binaan dalam ketahanan pangan dan UMKM. Itu secara umumnya. Ya, itu yang tadi saya sebut, di kegiatan Laboksi ini kan termasuk juga kegiatan ketahanan pangan atau perkebunan. Ada pelatihan kepada warga binaan mengenai tata cara bertani atau berkebun yang baik. Kemudian bagaimana supaya pertaniannya ini lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Program pertanian ini menjadi bagian penting pembinaan kemandirian. Dari cara menanam, menyiram, hingga memanen, semuanya dilakukan dengan bimbingan petugas. Tentunya dengan pembinaan kemandirian ini dampaknya ke warga binaan menjadi lebih produktif, tidak
tidak berdiam diri di kamar saja karena banyak kegiatan, banyak aktivitas. Khususnya di perkebunan, kami ada perkebunan di dalam tembok atau di area beranggang, dan ada juga pertanian yang dilaksanakan di luar tembok atau biasa kami sebut asimilasi, persiapan sebelum warga binaan itu bebas dan kembali ke masyarakat. Melalui program pertanian ini, warga binaan diarahkan menjadi lebih produktif dan mandiri. Setiap kegiatan bukan hanya melatih keterampilan, tetapi juga membangun sikap kerja dan tanggung jawab. Hasilnya bukan sekadar panen, tapi perubahan pola pikir yang lebih disiplin dan terarah. Program ini memberi dampak nyata, baik bagi proses pembinaan warga binaan maupun bagi ketahanan pangan di sekitar lembaga. Untuk komoditas sayur, distribusinya tentunya kita prioritaskan untuk dikonsumsi oleh warga binaan. Kemudian selebihnya kami sudah bekerja sama dengan vendor MBG atau SPPG di daerah Tilamuta ini untuk ketika nanti kami panen bisa kami suplai ke SPPG tersebut. Untuk sementara sih kami belum panen ya. Ketika nanti kami panen akan kami suplai ke sana. Kemudian ada juga beberapa pedagang sayur keliling biasa ngambil juga sama kami untuk beberapa seperti kangkung dan sawi, seperti itu. Melalui kerjasama dengan vendor SPPG Tilamuta, Lapas Bualemo menyalurkan sebagian hasil panen warga binaan ke dapur program makanan bergizi gratis. Upaya ini menjadi bentuk kontribusi nyata dalam mendukung penyediaan pangan bergizi bagi masyarakat sekitar. Tujuan utamanya dari kami melaksanakan pembinaan ini tentunya untuk melatih warga binaan, mengasah kemampuan mereka, mengarahkan minat dan bakatnya mereka, dan membuat warga binaan kami ini mandiri, produktif, dan tentunya menjadi bekal mereka ketika mereka suatu saat nanti bebas dari lapas ini. Lahan jagung yang luas di Lapas Bualemo menjadi bagian penting dalam penguatan swasembada pangan. Dikelola langsung oleh warga binaan, lahan ini menjadi ruang pembelajaran, kemandirian, dan produktivitas. Untuk pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, kami sudah berencana dan sudah merapatkan dengan anggota yang lain, dengan para pejabat di lapas. Kami ingin mengembangkan peternakan karena ya, kami melihat potensi itu ada di Lapas Bualemo. Kami punya lahan, kami punya tenaga, dalam hal ini warga binaan yang bisa diberdayakan, dan ada potensi besar karena maraknya ke MBG ya, hampir di setiap kecamatan. Kami lihat kebutuhan akan daging ayam itu sangat besar. Jadi kami terpikir untuk membuka peternakan ayam di Lapas Bualemo. Dan sementara kan kami juga sudah bekerja sama dengan Indomaret. Kami punya kedai laboksi, kedai yang menjual ayam geprek dan es kelapa muda. Untuk kelapa mudanya kami dari kebun sendiri, kami punya kebun kelapa kebetulan.
Sementara untuk ayam gepreknya kami masih beli di pasar. Untuk itu mungkin ke depan jangka menengah atau jangka panjang kami akan lebih kembangkan mungkin dengan mencari investor untuk kegiatan peternakan ayam tersebut, ayam pedaging seperti. Sejauh ini kami buka baru sekitar 1 minggu atau 4 hari ya. Kami lihat respon dari masyarakatnya cukup besar, cukup ramai, sampai sore bahkan kami sudah tutup pun masih banyak yang mencari. Kan kita juga selain melayani di tempat, kami juga melayani delivery. Sangat besar, apalagi di hari-hari kantor ya. Biasanya dari Pemda memesan ayam geprek dan es kelapa. Harapan kami sih dengan kegiatan ini bisa membuka mata masyarakat secara umum bahwa citra warga binaan yang selama ini mungkin negatif jadi berubah, bahwa warga binaan di Lapas Bualemo khususnya bisa juga berkreasi, bisa produktif, dan ketika mereka nanti kembali ke masyarakat sudah siap, tidak merasa dikucilkan, karena sudah berinteraksi dengan adanya kedai Laboksi yang kerjasama dengan Indomaret. Antrian kecil mulai tampak sejak siang hari. Harga ramah di kantong membuat ayam geprek dan es kelapa muda di kedai Laboksi diminati warga. Di balik kesederhanaan itu, tersimpan cerita tentang proses belajar dan kerja keras warga binaan. Permisi Pak. Ya, mari Bu. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak Mengki, Bu. Bapak Mengki lagi aktivitas apa sekarang? Sementara saya panen sayur sawi, Bu. Kelihatannya udah terbiasa banget ya Pak? Ya, udah terbiasa ini karena ini sudah aktivitas dan keseharian kita, kerja rutinitas kita begini, Bu. Kalau berkebun setiap hari turun mulai jam berapa Pak? Itu kita sekitar jam-jam 6 kurang lebih begitu. Jam 6 pagi-pagi sekali sudah turun ya Iya. Pak? Nah Pak, kalau saya boleh tahu nih Pak, selama di sini terutama ketika menjalani kegiatan berkebun ini, apa sih Pak pelajaran yang paling Bapak rasakan? Mungkin itu dari keterampilan, sikap, atau justru perilaku baru selama di sini? Iya, kalau untuk pelajarannya manfaatnya sangat banyak, Bu. Karena ini sayur, ada bermacam-macam tumbuhan yang kita tanam ini memang mendapatkan mendapatkan pengalaman baru dan ilmu baru. Dan ini memang kami bersyukur, terutama teman-teman ini. Kami tidak tahu mau laksanakan ini perkebunan ini karena bukan skill kami atau tugas kami dalam hal ini terbiasa berkebun, bukan itu. Tapi kami dengan adanya program Lapas, khususnya Lapas Kabupaten Bualemo dengan Bapak Kalapas, yang mana program ini memang sangat memberdayakan kami, sehingga kami menjadi tahu ilmunya, manfaatnya. Dan ini insya Allah setelah kami keluar nanti, ilmu yang kami dapati ini kami bisa implementasikan maupun kami berikan ilmu ini ke teman-teman lain yang belum tahu bertani. Sehingga ini sangat bermanfaat untuk keluarga, masyarakat maupun pemerintah daerah yang bisa membutuhkan kami. Dan kami memang merasa dalam hal ini diberdayakan oleh Lapas Bualemo. Wah, keren sekali ya Bapak ya. Kalau begitu Pak, boleh lanjut lagi aktivitasnya ya. Semangat selalu Pak. Terima Saya kasih. permisi dulu, Ya. mari. Ya, sama-sama.
Hasil panen warga binaan diolah menjadi menu harian mereka sendiri, memberi gizi sekaligus melatih kemandirian. Setelah diolah, makanan dibagikan ke seluruh warga binaan, memastikan setiap orang mendapat gizi dan merasakan hasil kerja mereka sendiri. Pembinaan bukan hanya tentang bekerja. Ada tawa, ada kebersamaan. Ruang kecil yang membuat mereka kembali merasa menjadi manusia. Pemirsa, dari lapas kelas 2B Bualemu ini kita bisa melihat bahwa harapan bisa tumbuh di tempat yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Di sini benih yang ditanam tumbuh tidak hanya jadi produk panganan, tetapi jadi cara baru, kesempatan baru untuk memulai hidup. Kita belajar bahwa kesempatan selalu bisa diperbaiki selama ada kemauan untuk terus bertumbuh. Dari balik tembok lapas Bualemu, kita belajar bahwa setiap usaha memperbaiki diri membawa perubahan nyata, menanam harapan, memanen perubahan dari Bualemu untuk Indonesia.